apa yang sebenarnya dirasakan kamu sih akhir-akhir ini? Saya sedih Pak, teman-teman saya menjauh, pengen gak mau main sama saya lagi. Sepertinya saat ini kamu sedang mengalami situasi yang bikin terluka ya kamu ya. Ya Pak. Coba ceritakan lebih mendalam sebenarnya apa sih cerita yang sebenarnya kamu? Awalnya cuma salah paham Pak, saya cerita tentang tugas kelompok ke teman lain, tapi mereka pikir saya ngomongin mereka. Sejak itu mereka jadi marah dan menjauh. Saya paham ya kamu ya. Jadi sebenarnya kamu tidak bermaksud untuk menjelekkan ya Ramai ya, tapi mereka salah tangkap ya kamu. Iya Pak, saya sudah coba minta maaf, tapi mereka tetap gak mau dengar. Saya jadi malas untuk ke sekolah. Wajar kami merasa begitu, tapi Bapak senang kamu mau bercerita karena itu langkah pertama ya kamu ya, langkah pertama untuk memperkuat diri. Nah, kalau kamu bayangkan situasi ini, bagian mana yang paling berat buat kamu? Bagian waktu mereka diam-diaman Pak, rasanya kayak saya nggak ada di kelas. Pasti sakit ya kamu ya, merasa dia datang seperti itu. Tapi kamu tahu nggak, datang ke sini itu artinya kamu sudah berani menghadapi situasi sulit saat ini. Itu tandanya kamu punya resiliensi, yaitu kemampuan untuk bangkit meskipun sedang sedih. Resiliensi itu kayak kuat ya Pak. Betul kamu, orang yang tangguh bukan berarti nggak pernah sedih, tapi bangkit lagi. Nah, kita akan belajar bersama bagaimana kamu bisa melatih daya lenting itu. Kalau kamu boleh memilih, kamu ingin hubungan dengan teman-temanmu seperti apa? Saya ingin bisa ngobrol lagi Pak, seperti dulu, paling tidak bisa saling sapa tanpa canggung. Jadi seperti semula lagi ya kamu ya. Iya Pak. Menurut Bapak itu keinginan yang baik ya. Sekarang kita pikirkan langkah kecil untuk mencapainya. Menurut kamu apa yang ingin pertama bisa kamu lakukan? Mungkin saya bisa menyapa terlebih dahulu Pak, tapi saya takut kalau mereka tetap diam. Rasa takut itu wajar nak, tapi yang penting adalah kamu mencoba dulu ya. Kadang perubahan kecil bisa membuka jalan besar. Sekarang kamu coba ucapkan dalam hati kalimat penyemangat seperti ini. Saya berani menghadapi masalah ini. Saya bisa memperbaiki keadaan. Saya berani menghadapi masalah ini, saya bisa memperbaiki keadaan. Coba diulangi lagi ya kamu. Tahan nafas, relax, terus Saya bisa menghadapi masalah ini, saya bisa memperbaiki keadaan. bagus sekali. Itu yang disebut dengan self-talk positif. Ucapkan setiap kali kamu melalui rasa takut atau sedih. Iya Pak, rasanya agak lebih ringan. Nah, itu dia tandanya kamu mulai membangun resiliensi yang ada. Sekarang, coba pikirkan dari kejadian ini, apa pelajaran berharga yang kamu dapat? Saya belajar buat lebih hati-hati kalau ngomong, dan belajar gak langsung berpikir negatif kalau ada orang salah paham. Hebatnya kamu ya Kama ya, kamu sudah mulai berpikir dewasa, kamu sudah luar biasa. Dari pembicaraan hari ini, apa yang paling kamu rasakan berubah dalam dirimu? Saya merasa lebih kuat Pak, tadi saya pengen menyerah, tapi sekarang saya mau coba pelan-pelan. Itu luar biasa ya Kama ya, artinya kamu sudah mulai menumbuhkan daya lenting dalam diri kamu sendiri. Kamu sadar bahwa masalah bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari proses belajar. Ya Pak, saya jadi tahu kalau semua masalah masih bisa saya perbaiki. Bapak sangat bangga kamu hari ini sudah berani terbuka, jujur dan mau belajar menghadapi masalah dengan tenang. Sebagai tindak lanjut, minggu depan kita dijadwalkan sesi lanjut ya karena ya Ya Pak. untuk melihat bagaimana perkembangan setelah kamu mencoba menyapa teman kamu tadi. Baik Pak, saya akan coba mulai besok. Bagus, ingat kamu tidak sendirian ya kamu ya. Kalau kamu nanti merasa kesulitan, kamu bisa datang ke ruang kita. Terima kasih
kasih banyak Pak, saya merasa lebih tenang sekarang. Sama-sama, karena kamu anak yang berani. Terus pertahankan semangat itu ya. Iya Pak, terima kasih sudah mau dengar cerita saya. Iya, sama-sama, karena